Terima kasih. Saya Bibin Bintang Andriana sebagai Associate Professor di Kwansai Gakuin akan coba men-share tentang pengalaman dua mahasiswa ini yang dua lulusan dari Udayana dari UNUD Udayana University ya yang mendapat beasiswa dari Max ya beasiswa Max untuk melanjutkan S2 di Kwansai Gakuin dalam situasi pandemi. Nah, berikut ceritanya nih. Terima kasih nih Kade Paramita dengan Sang Ayu. Kebetulan saya di sini buat YouTube gitu ya. Saya ya ini ngenalin juga nih ke para penonton di YouTube juga ini. Saya sebagai Associate Professor di Kwansai Gakuin dan ini dua lulusan dari Udayana. Sekarang akan mengambil program S2 di Kwansai Gakuin. Tolong ya ceritain macam-macam lah pengalamannya. Kalau ada manfaat bagi mahasiswa lainnya yang calon-calon dari Indonesia yang akan datang ke Jepang, terutama mereka yang mendapat beasiswa dari Max ya. Max itu seperti kayak Departemen Pendidikan dan Kebudayaannya Indonesia gitu ya. Kan sudah tahu ya. Nah, mungkin ini aja nih saya tuh kan ini bidangnya apa ya di Udayananya? Mungkin dimulai dari KD dulu. Setiap saya tanya nanti mungkin ditambah dengan Sang Ayu gitu. Oke, jadi perkenalkan nama saya Niluh Kade Paramita Kusuma. Saya berasal lulusan S1 saya di Udayana, Fakultas Kelautan dan Perikanan. Konsentrasi saya di jurusan Ilmu Kelautan. Oh gitu ya. Ya, jadi lulus tahun Lulus 2020, Pak. 2000. Februari 2020, Februari itu pas wisuda offline terakhir sebelum corona. Ya, makanya buat ini kan karena situasi pandemi ini gitu. Jadi banyak hal-hal yang tidak bisa kita prediksi dan akhirnya tapi ada jalan keluarnya gitu ya untuk mencapai ya termasuk tadi wisudanya di Udayana juga ya. Kami juga di sini di Kwansai Gakuin demikian. Jadi ada yang bahkan sampai kayak pakai robot gitu. Oh iya, pernah lihat tuh. Pernah lihat pakai robot. Oh ya gitu. Sedangkan nih coba Ayu, gimana Ayu? Ayu. Kalau saya namanya Sang Ayu, dulu juga saya lulusan dari Udayana, tapi di jurusannya di manajemen sumber daya perairan. Untuk konsentrasinya saya lebih ke perikanan tangkap dulu. Oh gitu ya. Ini maksudnya satu kelas, maksud zaman saya tuh Angkatan. satu angkatan ya. Oh, beda. Enggak, beda Pak. Kak Kade angkatan 15, saya kebetulan angkatan 2016. Oh gitu ya, ya betul. Ya. Ya saya udah 19 tahun di sini. Enggak, udah 19 tahun, malah 21 tahun ya. Wah. Saya dulu kan di IPB. Jadi nyebut angkatan gitu ya, waktu dari IPB itu angkatan 24, angkatan 25, demikian. Itu maksudnya sebenarnya masuk tahun 1987. Masih orok ya kalian ya? Kayaknya nggak tahu masih gimana tuh. Iya, selamat. Berarti kita ketemu nih sama-sama juga pakai Max. Saya datang ke Jepang tahun 1999 gitu. Ambil program dokter langsung gitu karena masternya saya di Jerman. Oh baiklah, sekarang ini Kade nih. Soalnya saya juga belum pernah pengalaman ini datang ke Jepang dalam keadaan pandemik gini juga. Lagi ke teman-teman itu. Jadi sama-sama dari Denpasar bareng ya? Iya, bareng. Gitu ya. Kalian berdua sudah vaksin juga? Saya sudah. Saya sudah. Itu sudah. Apa? Di Indonesia sama Sinovac juga gitu atau? Vaksinnya apa jenisnya gitu? Kalau Sang Ayu dapat Sinovac, kalau saya AstraZeneca, Pak. Oh, AstraZeneca ya. Oh ya udah. AstraZeneca. Itu di bandara ditanya di Bandara Denpasar, Jakarta atau di Jepang? Enggak ditanya. Oh gitu. Ini kan cuma PCR aja.
Terus kelengkapan dokumen kita kalau mahasiswa Max gitu aja sih Oh, kemarin. iya. Mm-mm. Oh. Jadi misalnya tadi sertifikat vaksin, ini kan keberangkatan kalian tuh bulan Juni ini tanggal 29, 29. 29. 29, 30 sampai. iya iya iya. Maaf, ini kan kalian di Narita ya sekarang ya? Iya, Iya, Nah, hotel apa namanya lupa. Saya tuh kemarin kontak itu. My Stays Hotel Premier. Oh, gitu ya. Nah, masih jauh nih perjalanan kalian untuk ke Sanda. Sanda itu di daerah Kobe ya. Jadi Togo Prefecture itu deket lah dengan Kyoto dengan Osaka ya. Deket itu maksudnya 30-40 kilo lagi gitu. Oh, lumayan. ya. Anda dari tempat Ayu nih dengan Kade ya. Kalau di Jepang nanti dipanggilnya Kade Sang. Nanti Ayu Kadisang. Sang gitu ya. Itu dari Narita ke sini itu hampir 650 kilo gitu ya. Masih 650 kilo ya. Ada bagian macam alternatif datang ya. Naik kereta, naik bis, naik pesawat. Ya terserah gitu ya. Oke. Jadi pengecekan tentang apa namanya tadi yang berhubungan dengan pencegahan daripada pandemi COVID ini ya tadi ya dokumen-dokumen ya. Kemudian suhu katanya kan harus diukur suhu juga dari sekian periode ya. Kan ini kan Ya, Jepang berapa lama? benar. Jadi waktu itu kan kita tanggal 3 Juni diumumkan sama pihak KGU-nya itu di email dan di telepon kalau kita tuh harus bulan Juni sudah berangkat ke Jepang. Betul. Nah, setelah itu dikasih tahu 14 hari sebelum kita berangkat itu harus ada pengecekan suhu tubuh kita secara mandiri secara periode hari pertama sampai hari 14 sampai kita berangkat ke Jepangnya gitu, Pak. Jadi kita record itu berapa suhunya. Di situ dari pihak KGU ngasih kita link untuk memasukkan data itu dulu. Oh, jadi ada online begitu ya? Ya, apa namanya? Armius. Ya. Aramis. Pemikiran saya jadi kalian bawa kertas sebegininya terus diisi di situ gitu ya. Oh no. Udah di-provide sama KGU-nya. Iya, itu secara online gitu. Karena setelah habis itu nanti setelah hari ke-14 yang itu pas kita berangkat, kita ada barcode-nya gitu, Pak. Nah, itu barcode-nya juga harus nanti pada saat kita nyampe di Jepang itu dilihatin kalau kita sudah periode temperaturnya itu sudah kita record dan segala macam gitu. Dan kita di sini pun balik lagi hari pertama sampai hari ke-14 bahkan 16 ya, 16 hari kalau bisa. Ntar itu kan masukin ke link ya, kan maksudnya di link gitu. Ya maaf aja nih kan kadang-kadang aduh karena saling takutnya kan suhu 37,5 tulis 36 gitu. Itu gimana proses dia tahu gitu ya? Apa kita lagi diukur tuh liatin termometer di foto gitu kirim atau gimana atau ngisi gitu? Sebenarnya sih nggak ada ketentuan seperti itu, Pak. Tapi dari kami sih setiap selesai pengecekan suhu biasanya foto hasil dari termometernya. Foto hasil dari suhunya itu. Jadi kayak seandainya nanti ditanya, kami ada bukti kalau emang segitu suhu kami, bukan mengada-ngada. Jadi ada bukti juga ya. Berarti saat itu langsung difoto ya, difoto gitu. Itu makanya mekanisme itu karena kan ya mungkin kalian utusan delegasi dari Indonesia yang dikelola sama pemerintah Jepang langsung. Jadi memang ya kan sudah tahu sekarang ini belum jelas nih di kondisi bulan di summer ini Anda datangnya itu maksudnya yang orang-orang Max sudah bisa datang yang dapat beasiswa, sementara di beasiswa atau biaya sendiri atau di support sama lembaga lain belum bisa datang ke sini ya. Iya, benar-benar. Dari Nishimura, disupport sama Nishimura, dari misalnya ada kerjasama antara universitas dan universitas atau dari negara tertentu yang mensupport itu juga masih belum bisa datang sekarang kayaknya ya. Gitu ya. Ini makasih banget nih, jadi ya mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang lain ya ini.
yang akan datang mungkin akan datang lagi nih untuk yang September ini ya. Kemudian ini nih saya tuh tanya, tapi kalau saat kan nanti berarti jadi mana perjalanannya gimana ya, penerbangannya dari Bali, Denpasar ke Osaka langsung atau gimana? Dari Bali kami transit dulu di Jakartanya, terus dari Jakarta lanjut lagi ke Singapura, habis dari Singapura baru ke Naritanya. Waktu di Jakarta nggak ada semacam ketat bagaimana tuh, biasa aja dulu kan udah pernah berpergian sebelumnya kan gitu. Di Jakarta biasa aja gitu. Kalau ke Jakarta biasa aja Pak, cuma kemarin sempat trouble di dokumen. Di dokumen karena kan mungkin dari masing-masing universitas yang lolos max-nya itu lain ya dokumennya gitu. Nah, kemarin itu ada ceritanya, jadi Sang Ayu duluan check-in, sedangkan saya masih nunggu beberapa barang yang ada titipan gitu kan. Nah, akhirnya saya check-in sekitar jam 5 sore. Sedangkan ada anak Max juga dari universitas yang berbeda, nggak KGU itu, dia dokumennya lain. Nah, si mbaknya yang periksa itu, dia salah pengertian gitu. Saya ditanyain dokumen ini harus ada, sedangkan kan kita nggak ada gitu. Akhirnya bongkar koper lagi, nyari apa ya? Notification-nya assessment itu, jadinya ya sudah dikasih, cuma pas juga ada VIP gitu. Ya seperti itu, cuma bisa diakalin ya, lumayan lah. Habis check in itu kita lari-larian ke gate 9 itu, wah luar biasa. Berapa lama tuh dari mulai mendarat di Jakarta sampai penerbangan berikutnya ke? Itu kalau misalkan yang dari Bali ke Jakarta itu kita pesawatnya beda, jadi nggak langsung dia satu paket pesawatnya direct gitu, karena kan di Bali nggak ada internasionalnya, belum beroperasi kan, memang di Soekarno-Hatta gitu. Nah, jadi kita jam 12:30 kalau nggak salah itu terbang dari Bali jam 12:30, jam 3 di Jakarta, nunggu keberangkatan yang ke Singapura itu jam 7. Ya, jam 7 malam. Oh, jadi masih panjang ya, sekitar jam 4. Masih, Jam 1 mendarat di Jakarta, ya? Jam 3, Pak. Oh, jam 3 mendarat, jam 7 berangkat? Ya, jam 7 malam berangkat. Oke, berarti ada 4 jam ya, tapi ada deg-degan juga, 4 jam juga kalau ada. Iya. Yang paling deg-degan sih pas check-in Kak di trouble-nya itu sih, soalnya udah last minute. Oke. Makanya saya jadi sempat nanya, Sang, kamu kok bisa apa gininya? Padahal dokumennya kan sama semua, Pak, gitu. Ternyata baru tahu, oh ada mahasiswa Max yang universitasnya beda, dia ada gini lain gitu. Itu dipakein acuan sama mbaknya gitu. Ini ada poin berarti ini, mungkin mudah-mudahan bermanfaat bagi yang nonton YouTube ini nih, channel ini. Kalian bergrup gitu, lebih baik satu grup ya, jangan pisah-pisah gitu tadi. Iya, bener banget. Berencana. Check-in-nya barengan aja gitu. Kalian tidak berencana, tapi akhirnya ada, ya bisa jadi ada hikmahnya, ada sesuatu yang bisa dipelajari. Memang saya juga dulu demikian, karena kebetulan dulu itu grup besar, saya tuh berangkat 20 waktu itu ke Jerman, ke Jepang waktu itu hanya berangkat 2 orang saya. Jadi ngegrup juga itu, jadi nggak ada kendala. Tapi dulu kan nggak ada kasus pandemik begini ya. Iya, benar. Oke ya, terus nah di Singapura itu katakan Singapura. Nah, iya. Itu katanya gimana tuh di Singapura? Habis itu jam berapa ya kita turun malam itu? Sebentar, saya potong. Gimana? Waktu di sebelum Singapura itu pesawat, kondisi di dalam pesawat waktu saat dari Denpasar ke Jakarta dengan dari Jakarta ke Singapura, pada prinsipnya tidak jauh berbeda kan ya, misalnya kursi dijaga, ada jarak, atau ternyata duduk berdampingan atau gimana tuh, saya ingin tahu. Berdampingan sih Pak, udah nggak ada jarak lagi. Tapi kebetulan yang pertama kan kami dari Bali ke Jakartanya kan pakai pesawat lain. Nah di sana tuh kayak mereka menyiapkan kayak empat kursi kosong jika ada yang
positif atau gimana di perjalanan. Oh, begitu ya. Oh, jadi kalau ternyata saat itu ada, oh mungkin, jadi kalian karena ya lolos lah gitu ya saat itu negatif atau semua. Terus tidak ada ya pengecekan waktu berangkat itu hanya cuma suhu aja gitu. Cek gitu PCR. sih. Hasil PCR-nya. Ah ya PCR. Oh PCR yang dilakukan satu hari sebelumnya ya. Iya. Iya. Yang itu yang pernah ya itu. Oh pengecekan 1 hari sebelumnya. Ya ini nanti jangan bicara ke Singapura dulu, saya makanya yang paling ini karena saya juga nggak, ya siapa tahu dari yang lain. Ini ketika, jadi 1 hari kalian dicek dulu di rumah sakit yang ada, yang sudah dirunut, apa yang sudah direkomendasikan sama penerbangan ya. Penerbangannya, ya. Dan itu harus nggak boleh kita asal milih, oh ini di klinik ini aja juga swab PCR sesuai gini, itu nggak boleh. Jadi harus sesuai dengan maskapainya itu. Misalkan maskapai boleh bilang gini nggak sih? Oh, Singapura nih misalkan, dia kalau yang di Bali itu dia cuma merekomendasikan 2 tempat. Yang satu rumah sakit Sanglah, yang satu lab rumah sakit negeri Universitas Udayana, Udayana. gini apa namanya, perguruan tinggi Udayana RSPTN yang di Bukit Jimbaran. Nah, itu ya dramanya juga ada, Pak. oh, Jadi kita nyari karena kita domisili Denpasar. ya, Domisili Denpasar kan pasti nyari yang di Sanglah kan gitu. Setelah itu nyari di sana ternyata mereka tidak melayani tes PCR untuk penerbangan gitu, swab PCR penerbangan. Akhirnya hari itu kita juga ya dibantu sama temen yang di sana menginfokan informasi, oh di sini ada, jadi sebaiknya registrasi dulu jam segini ke sini dan segala macam. Jadinya ya kita dapat di RSPTN Unut itu gitu. itu Dan di surat kan dari Max sendiri, yang kedutaan besar Jepang itu ngasih kita kayak surat ini yang harus ditulis sama tenaga medisnya itu di sini untuk nanti bisa kita terbang ke Jepang gitu. Dikasih yang kayak gitu. Akhirnya ada yang ketentuannya 72 jam masa berlaku swab PCR-nya kita itu. Jadinya kita nyari mudah-mudahan asungkare 1 hari sebelum kita berangkat itu pagi kita PCR, sorenya udah selesai gitu. Nah, itu kita deg-degan juga. Takutnya amit-amit ya itu kalau Tiba-tiba misalkan kita positif. PCR nanti rusak atau gimana error gitu datanya kan harus ngulang lagi kayak gitu. Sempat dikasih tahu ini ya sesuai gininya dia kan 3 hari maksimal 3 hari baru selesai itu tes gitu. Makanya satu hari bisa sih gitu. Tapi kita takutnya nanti ada error atau gimana gitu. Tapi ya. Asungkare bisa sih. Paginya jam 8 itu PCR, jam 6 sore udah selesai dan hasilnya negatif semua gitu. Oh, jadi kebetulan, jadi karena sering terjadi juga ada errornya alatnya begitu ya. Iya, gitu Pak. Udah Takut banget tuh. pegawai rumah sakit saat itu udah ngasih mewanti-wanti, makanya Iya, perlulah dilakukan demikian-demikian gitu ya. gitu. Kebetulan dapat dikatakan saat itu tidak ada masalah ya. Ya, tidak ada masalah. Cuma deg-degan nunggunya kan. Ini kalau gini gimana segala macam. Sudah beli. Udah beli. Seketika overthinking. Tiket gimana? Harga agak saat itu bagi kalian itu kalau dibandingkan dengan, kan paling kalian juga udah pernah survei-survei, agak cukup tinggi harganya ya. Nah, Lumayan, Pak. Jadi kita kan keterima yang udah pasti kita mulai masuknya itu kan April sebenarnya. Ya, Tapi kita online, terus sebenarnya dari April itu kita udah memantau harga tiket, Pak. iya. Tanggal segini berapa. Pas itu ada yang harga tiketnya cuma dari Bali ke Jakarta itu cuma 4 juta. Ya. Dengan bagasinya itu udah 46 kilo. Ternyata pas kita ada izin berangkat, harga totalan berangkat kita saat ini nyampe 10, Pak. Jadi kayak 2 kali lipat. Jadi kayak wah lumayan syok sih. 10 itu sampai Jepang atau Sampai Jepang. sampai Jepang. Aduh, sampai saya barusan. Ya,
memang Jadi kayak yang sebelumnya lihat tiket harganya 4 juta, sekarang 10 juta kayak wow. iya iya ya begitu mungkin karena ya kebijakan begitu ya karena mungkin juga ya pesawat yang terbangnya juga mungkin kan turun ya jumlah. Beda maskapai sih. Oke, berarti ya sekarang bersyukur sudah ada di sini. Ya, sama kita penting juga harus tahu informasi dari maskapai masing-masing, Pak. Oh, Karena kemarin itu kita hampir aja, tapi untuk nggak hampir aja tuh, kita kan mau pakai maskapai A nih, ya, yang transitnya itu di Korea, habis itu langsung ke Narita kan gitu, yang bagasinya dapat 45 kilo sekian. Nah, habis itu untung saja kita telepon maskapainya itu, ini kalau misalkan kita transit di Korea, kita check-in ulang atau gimana gitu. Nah, merekanya bilang check-in, kemungkinan check-in ulang, dan maskapai dari A ini tuh berpindah mau ke Jepangnya itu pakai maskapai B gitu, ya. pakai lain maskapai gitu. Jadi mereka kayak mungkin bisa ditanya ke konsulat dulu, Oh, ke konsulat Korea dulu, apakah kita bisa transit di sana atau gimana gitu. Akhirnya oh. nelfon, nah itu dah nyari kontak konsulat Korea, terus maskapai B-nya ini lagi gitu. Hmm. Nunggu itu juga, wah overthinkingnya udah lebih levelnya, aduh, gara-gara itu. Tapi langsung karo udah ditelepon konsulat Koreanya apa yang maskapainya itu ya Sang, itu Konsulat yang Korea. Pertama kita nelfon konsulat Korea terkait izin transit. Sebenarnya kita udah research ini di internet. Sebenarnya kalau transit kurang dari 1 hari itu bakal kena visa atau enggak. Internetnya sih bilang enggak, tapi kita make sure lagi ke kedutaannya apakah perlu visa atau enggak. Kedutaannya bilang coba hubungi maskapainya apakah perlu visa atau enggak. Jadi kami lagi nyari-nyari nomor maskapainya, dapat nggak bisa dihubungi nomor maskapainya itu, tapi Astung Karel akhirnya bisa. Terus kita tanya, bisa nggak kita transit tanpa visa gitu? Oh, mending jangan, soalnya dari maskapai A dia di terminal 2, nanti kalian pindah ke terminal 1, takutnya lewat imigrasi dan ditanya visa gitu. Jadi, dan karena Koreanya juga lagi nggak mengeluarkan visa untuk transit atau apapun itu, jadi kita move ke maskapai lain jadi. Dan untung ada. Dan untung ada. Dan untung ada, walaupun enggak free bagasinya enggak Lewat segitu. itu. Setahu saya sih ya dulu waktu zaman tidak pandemik begini ya, saya berapa kali lewat Korea juga dan saya tidak melalui imigrasi setahu saya. Jadi namanya kan cuma transit ya, jadi tidak keluar. Kalau tidak setahu saya tidak keluar saya waktu itu. Ya tapi nggak tahu nih dalam masa pandemik sampai ada istilahnya perlu diklarifikasi itu dulu ya. Tapi ya udahlah, Ya. kepilih ngambil lewat Singapura dan jadi kan nggak transit di situ dan juga kalaupun sampai transit kalau Singapura dengan Indonesia kan memang agak beda ya. Hanya sebentar itu nggak perlu ini sekali apa visa gitu, nggak perlu visa ya. Iya, kan Asia Tenggara. Paling penting sih saya sih tadi saya khawatirnya ketika di Korea itu nanti disuruh minta tes lagi kan. Nah itu kan. Iya. Iya, takutnya. Iya, Jadi kayak itu. Kan ya, ya udah kita ambil jalan yang paling aman aja, Kak. Oke, ya oke. Nah, jadi tadi sekarang berarti udah jelas tadi itu ya. Sekarang jadi ada poin yang tadi itu juga harus klarifikasi ketika transit ya. Nanti itu Itu harus sesuatu hal yang harus dilakukan. itu adalah bukan mungkin menurut saya bukan masalah visa tapi apakah nanti akan dicek lagi. Iya. Itu kan ya. Ya. Mm-mm. Ya, kayaknya itu mungkin itu poinnya. Jadi di confirm dulu ke maskapai penerbangannya dulu ya. Itu langsung ke maskapai penerbangan atau misalnya melalui apa ya kalau dulu itu biro jas, bukan biro jasa, Mas. Kita melalui suatu travel biro ya, travel. Agen travel. Kalau kami sih kebetulan mengurus sendiri semuanya, Pak. Jadi kayak nelpon sendiri, terus kita juga ke kantor Singapore Airlines-nya juga sendiri karena kebetulan kan ada di bandara. Jadi kayak yuk Kak kita ke sana aja biar make sure semuanya clear nanti biar nggak ada masalah pas kita udah jalan gitu. Langsung ke ini ya ke perusahaan Ya, ke office-nya. Langsung. Langsung gitu ya. Oke.
Oke, berarti di saat, nah sekarang tadi kan sudah nih, kalau waktu Jakarta kan tadi ada sedikit juga ya kendala, tapi bisa dipecahkan. Waktu di Mm-mm. Singapura tidak ada, Aman sih Kak itu. aman. Singapura aman. Karena emang manajemen di Singapurnya bagus juga kali Pak ya. Maksudnya kayak Mm. dari awal kita keluar dari pesawat untuk transit sampai kita menuju ke pesawat berikutnya itu benar-benar diantar gitu sama stafnya mereka. Sudah dibuatkan alur dan sebagaimana macam-macam. Diantar ya, dulu saya waktu lewat Singapura karena bukan pandemik, hanya Mm-mm. antar-antar Enggak, ini gitu loh. Oh ini kan, benar-benar di awal sih Jadi Pak. udah Di diarahin, bahkan kita dikasih gelang warna hijau hijau. ya, warna hijau. Warna hijau itu khusus untuk yang transit pakai warna hijau. Kalau yang memang di Singapura pakai warna orange apa saya lupa tuh. Habis itu langsung keluar dari pintu pesawatnya itu udah langsung disuruh pakai kayak gitu. Terus diarahin nanti mau ke yang apa? Mau habis ini tuh mau perjalanan kemana kayak oh, gitu. Dipanggil kita. jadi tadi di Jakarta pun waktu transit dikasih gelang juga ya? Jakarta enggak, Jakarta enggak. 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 Oh, waktu Jakarta enggak ya? Ya, Kalau yang di mana tadi di Singapura Singapura. ada kasih gelang ya, gitu. ya Iya. dikasih gelang. Ya yang warna tertentu itu yang akan ke Singapura keluar ya, Mm-mm. yang transit kemana itu dikasih gelang tertentu lagi ya. Iya, Iya. Oh begitu. Kebetulan dikasih hijau ya, yang gitu. Iya. hijau. Hijau. Itu nanti udah mau pergi gelangnya dikembalikan atau bisa dibawa? Dibawa, Di Pak. bawah Pak. Oh dibawa ya. Oh Mm. megang sampai sekarang ya. Udah ada potong Pak. Soalnya Nggak bisa dilepas. nggak bisa Harus dilepas, dipotong. harus dipotong. Nggak bisa dikendurin gitu, tapi direketin tuh bisa. Nah, terus Mm-mm. jadi saat itu kalian dipotong di mana itu? Di Di HP. hotel. Ini sampai ke Jepang masih. Iya, Masih Pak. Karena karena nggak nggak bisa bisa dilepas sama sekali. dilepas Harus gitu. dipotong. Iya. Berarti kan di sana juga untuk dapat gunting susah kan, di tas aja nggak mungkin ada gunting Iya kan nggak boleh. di situ. Oh my God, itu pengalaman saya belum pernah nggak ada pengalaman itu tuh. Oh gitu, jadi benar-benar ini ya. Ya kan kalau tidak salah kan kalian kan sini udah pernah sekali kan ya, Iya. Iya. program yang disponsori oleh GST ya, Mm-mm. uh, Jepang Science and Technology ya. Jadi kalian di support sama itu selama seminggu kan untuk mengetahui Seminggu. sampai ya teknologi Jepang, terus kalian ya tahu budaya Jepang juga. Terus jadi kalau kalian bandingkan waktu kalian pergi dari Denpasar sampai Jepang beberapa tahun yang lalu dengan kemarin itu jauh beda ya. Beda Beda banget, banget Pak. luar biasa. Luar biasa pengalamannya. Keringat dingin keluar nggak? Oh bener Pak. Kan waktu itu Paniknya. kalau berapa tahun yang lalu kan kita semuanya di provide ya benar-benar kayak Mm, pesawat sudah pasti udah oke. Kalau di sini kan kita benar-benar kayak kita harus mastiin sendiri, kita harus menjaga diri kita sendiri. mm. Jadi Waktu ke Bali dari Denpasar ke Jakarta sempat tidur ya di pesawat. sempat. Sempat. Karena saya nggak dekat jendela Pak, jadi saya lebih baik tidur. Ade udah dekat jendela. Terus kalau dari Jakarta ke Singapura juga sempat tidur. Saya nggak tidur sih. Enggak. Jakarta, Singapura enggak. Ya saya sebenarnya punya pengalaman kalau lagi tidur di entah di kereta atau di bus atau di pesawat domestik gitu, sampai lepas kadang-kadang gitu. Oh, Enggak pernah lepas? enggak. Enggak. Enggak ya, jadi di ini nih. Duduk Paling pas makan aja sih. duduk berdampingan. Yang Iya. dari Bali ke Jakarta enggak, Ya. yang dari sisanya berdampingan. Berdampingan terus ya. Ya oke. Itu makan di dalam pesawat gimana? Buka gitu makan atau dibuka semua makan begitu? Buka Dibuka semua semua. sih kita. Buka Semua itu orang lain yang di dalam juga gitu. Iya. Berdampingan juga ya, maksudnya nggak ada beda kursi ya waktu di penerbangan Singapura ke Enggak ada. Jepang ke Narita itu ya. Oke. Enjoy ya di Narita ya. Last day. Di layar TV-nya ada peringatan-peringatan nggak ada tentang notification tentang COVID gitu?
penjelasan, bukan notification ya, tentang penjelasan COVID, jaga jarak Oh, atau jangan terlalu banyak bicara gitu. Ada nggak atau kalian nggak setel itu? Kan suka ada TV apa? Mungkin ya, mungkin kita nggak setel Ya. kalau di kalau TV-nya. kalau saya sih sebenarnya jarang hidupin TV di sini, Pak. Oh gitu ya. Setiap Kalau saya nonton TV, kalau yang sekarang happening di Jepang itu Tokyo Olimpiade Tokyo pasti, terus bencana alam yang banjirnya itu, Hmm. habis itu COVID. Itu atau di Jadi, panjangnya itu kan di situ kan ada semacam petunjuk bagaimana untuk safety, penyelamatan dan sebagainya. Tapi khusus COVID ada nggak penjelasan di boxnya itu kan? Kalau dulu kan nggak ada, tapi sekarang ada nggak di enggak Pak, nggak ya nggak lihat? soalnya Enggak. pakai bahasa gini semua kita. Atau gini, ketika kalian masuk kan di pintu Singapura kalau saya dulu pakai Singapura Airlines itu kadang-kadang kan dikasih speaker gitu kan, ada ngambil Ah, earphone speaker lagi, telepon, earphone Oh, gitu kan. headset. Mm-mm. Nah, kalau yang masa pandemi ini ada yang beda gitu? Apakah Ada. apa itu? Ada. Jadi kalau dulu yang dulu kita juga naik Singapura kan mau balik dari Jepang ke Indonesianya itu dulu dikasih earphone-nya itu air sama itu aja ya ya cuma kalau dulu. Nah, earphone sama eh, audio. kalau sekarang itu ada satu paket plus satu paket lagi itu ada masker, hand sanitizer, Oh, terus tisu tisu basah gitu satu, apalagi ya itu aja kayaknya, kalian foto-foto? jadi satu ya itu yang emang untuk gini COVID-nya kan gitu. Iya, iya, iya. Ya kalau kalian foto nanti yang Oke, berarti beda banget ya. Mm-mm. Makan juga dikasih makan cuma begitu aja atau ternyata ada bungkusan lain yang mungkin tisu basahnya 2 atau gimana gitu? Kalau untuk makanan sih biasa Cap aja sih, Pak. Nggak ada secara khusus. oke, makan biasa ya. Nah, ya udah berarti berangkat dari Singapura Jam 12 ya waktu itu Jam kalau nggak salah. 12-an, sampai Narita jam 7 ya. jam 7, Jam 7, tujuh jam empat 8. puluh 7.40 mendarat, lancar ya itu. Maksudnya dari mulai keluar terus ngisi ke imigrasi, ngisi ini apa namanya ya dapat langsung ID ini ya. Ya, Ya. Kalau saya resident sih resident paling trouble-nya di setelah turun pesawat ya, Kak, ya. Saya itu dapat prosesnya liur, panjang saya banget. paling saya paling lama pokoknya Kak KD belakangan tesnya, tapi dia yang duluan keluar tesnya karena kayaknya air liurnya saya kan ada darahnya waktu itu, jadi kayak prosesnya lebih lama pengecekannya. Jadi kayak awal kita turun dari pesawat itu udah dijaga sama staf yang di bandara. Di sana ada di lorong-lorongnya itu ada kursi, kursinya juga apa, ada spasi-spasinya gitu Pak. Jadi kita disuruh duduk dulu di sana. Nah mereka yang nyamperin kita. Jadi ada yang pengelompokan gitu. Misalkan ini orang luar negeri yang mau kerja karena juga barengan kan sama yang mau kerja di sini. Terus ini yang mahasiswa Max gitu. Abis itu terus warga negaranya yang memang balik ke Jepang kayak gitu. Kita ditanyain gitu, ada formnya. Cuma karena kita mahasiswa Max udah ada gini nggak perlu pakai formnya itu. Ah, form gini penyewaan yang Android yang kita harus kan wajib gini tuh Install temperaturnya, aplikasi. pelaporan temperaturnya itu. Nah, kalau yang masyarakat biasanya yang kayak warga negaranya dia itu apakah mereka udah ada fasilitas Android ini, apa mereka mau sewa, nah gitu kalau nggak salah. Nah itu ditanya, habis dari sana dikloterin Pak, 10 orang misalkan baru ke proses berikutnya itu kita dikasih kayak lembaran gitu kalau kita ini ternyata kalau saya misalkan kami mahasiswa Max gitu yang mahasiswa Max ya udah dikasih gitu keterangan segala macam. Nah, di sana pas kita duduk itu ada juga kayak information di dekat
dinding-dindingnya itu kalau di sini kita nggak boleh minum atau makan gitu karena nantinya setelah yang proses ketiga ini kita ada pemeriksaan saliva. Oke. Pemeriksaan saliva itu jadi nggak boleh makan dan minum sebelumnya. Ya. Jadi berasa kering banget waktu itu. Nyari sekitar berapa mili ya? Jadi saliva langsung di split gitu ya, langsung di. Ya, di sana ada bilik-bilik gitu kan, dipanggillah 3 orang yang sesuai, pokoknya diatur banget jaraknya itu diatur banget sama staf di bandaranya itu, dikasih kayak corong gitu dengan tabungnya, nah disuruh kita giniin saliva di sana, habis itu diambil untuk nantinya dicek. Nah, ke proses keempatnya baru dokumen-dokumen kita gitu, dokumen-dokumen kita apa, ada oh ya, sebelum itu turun tangga itu, nah itu udah dikasih gini barcode. Barcode yang tadi saya jelasin itu, barcode-nya diginiin ke staf bandaranya. Oh ini emang sudah dia registrasi gitu. Setelah itu baru ke proses yang dokumen-dokumen gitu. Habis itu kita disuruh duduk, nunggu hasilnya, dipanggil lah sesuai dengan nomor. Dikasih nomor kan, kita nomor berapa gitu. Dipanggil 5 orang atau berapa. Habis itu dikasih hasilnya negatif atau gimana, terus bisa ngambil bagasi. Nah, di sini trouble-nya Sang Ayu. Terakhir, dia paling terakhir banget. Paling Saya lama. kira juga kenapa-kenapa kan. Ternyata hasil salivanya itu bercampur sama darah gitu. Makanya lama untuk proses gini. Oh, apa sariawan gitu giginya. Sakit gigi, Pak. Dia bilang, sempat bilang sakit gigi. Saya juga kadang-kadang kalau gosok gigi itu ya ada mungkin luka sedikit. Nah, itu pernah itu saya juga terus ya. Itu dah. Oke, Jadi habis ya, proses yang itu baru kita ke imigrasi. jadi sebelum imigrasi prosesnya itu dulu ya. Iya, itu proses untuk COVID atau gimana ya itulah maksud. Itu yang Itu paling lama. baru ke imigrasi terakhir gitu, ngisi form yang dari pesawat itu. Oke. Ngisi yang kayak gitu, terus dikasih paspornya kita, terus dikasih resident card di sini untuk 2 tahun kayak gitu. Terus ke bawah ngambil bagasi sambil nungguin Sang Ayu waktu itu. Kalau boleh tahu berapa lama itu mulai dari turun pesawat ya Dari jam 8 sampai jam 12-an nggak sih, Kak? 12-an, kita 4 nyampe di jaman. hotel itu jam 12 lebih setengah 1 baru nyampe di kamar. Itu nggak ada makan itu ya, makan pagi. Makan terakhir di pesawat, Pak. Marahnya pesawat sarapan terakhir sebelum tur. Itu kira-kira jam 5 pagi ya, itu kayaknya jam Ya, sekitar jam 5 jam 6. Oh iya, lama juga itu. Lama banget Banget, Pak. prosesnya. Kalian datang dari Singapura ke Jepang itu kan yang dalam keadaan normal itu kan Jepang tuh paling cepat itu setahu saya, dari keluar ke imigrasi yang apa namanya itu tadi ngambil barang hanya setengah jam kurang kayaknya. Tapi mungkin prosedur ini sangat panjang, Pak. Prosesnya itu sangat wow, panjang banget gitu. Kena ya, kena. Sampai orang yang nunggunya itu kayak mungkin khawatir kenapa-napa nih mungkin. Kan ada tuh habis itu kan kita ditungguin. Oke. Ya, syukur selamat sampai akhirnya keluar itu udah ada yang nungguin. Bawa ini dari Max misalnya untuk Ayu KD gitu ya. Iya. Oh, itu ya dari itu. Sana kita dikasih handphone Android untuk nanti untuk nge-record temperatur segala macam gitu. Ada 3 jenis aplikasi ya. Yang pertama itu kayak dia minta jam berapa gitu misalkan. Mungkin kalau tadi itu jam 9 mau jam 10 itu kayak ngecek lokasinya kita di mana gitu. Benar nggak di hotel ini kita masih stay nggak di sini kayak gitu. Yang kedua itu saya sekitar jam setengah 10 itu di video call, tapi cuma kayak ngerekam data 30 detik gitu.
Oh iya iya. Sama ngisi kuesioner, aplikasi berikutnya ngisi kuesioner kayak gitu di lewat email juga gitu. Oke. Jadi wajib nge-record data sebelum, pokoknya maksimalnya jam 11 siang. Oh jadi Kalau enggak, kita di email atau di telepon lewat front office-nya. tiap hari. Tiap hari. Wah 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 wah. Jadi pagi kalau udah ingat itu harus, oh cek suhu tubuh dulu nih gitu kan, bawa termometer masing-masing kita kan Iya. cek suhu tubuh dulu kayak gitu baru, oh ya sebelum jam 11 record aja dulu ya nggak apa-apa gitu. Oh record dulu terus kirim gitu ya. Mm, Jadi ini kalian punya maksudnya Android ya, aplikasi. Iya, ya, jadi kayak dikasih HP yang udah diisi berapa aplikasi ya jadinya tuh. sebentar. Oh, coba lihat nih. Kayak apa deh? Ini Ah, HP yang dikasih ini. Hmm, dari sana ya? Ya udah dikasih ya, langsung sama gitunya. Iya. kayak gini. Ini kayaknya udah diatur sedemikian rupa di mana kalian kalau ya maaf ya, Mm, kalau ada yang bandel tuh gak akan mungkin. Ini karena kalau kalian pergi kan itu kalian harus kasih nih HP ini kan nantinya. Iya, bener. Ya, ini udah hari yang ketiga, udah hari yang keberapa? 14 ya di sini jadinya. Besok. Hari terakhir besok check out. Oh iya, Ya. besok ya. Berarti besok langsung berangkat ke Mm, mana ini ke Kan Kwansei Gakuin University ya. ya. 650 Jadi kilo. ada 3 aplikasi kayak gini. Oh, Yang ini, oh itu ya 3 aplikasi itu ya. ya, yang ini untuk lokasi kita. Ah, Yang ini. Terus yang ini bisa biasa di video call pakai yang ini. Dia pemberitahuan dulu kan. Kalau mau ada video call sekitar 30 detik. Terus yang ini nih guna nggak guna karena kita dari email juga. Jadi ya udah langsung ke sini aja nanti kalau ada yang namanya apa namanya mereka nyari benernya kita di sini bawa keluarga apa gimana merasakan loh. suhu tubuh kayak gimana kayak gitu ngisi kuesioner. Oh, begitu ya. Berarti benar-benar terpantau sekali ya. Terpantau, Begitu ya. terpantau. Pantau suhu juga kalian terus liatin itu. Oke. Gitu ya waktu ketika di karantina itu. Terus Iya. makanan bagaimana? Eh, kalap. Cocok kan kalau makanan ya, tapi ini makanan sendiri atau dikasih gitu? Kalau makanan biaya sendiri, Pak. biaya sendiri. Hotel? Hotel udah dari Hotel Max-nya. dari Ya, oke. Berarti hotel dari Max. Oh iya. Berarti yang tahun ini kayaknya agak berbeda ya dengan yang sebelumnya gitu. Yang sebelumnya katanya dikasih voucher. Tapi itukah apakah beda beda disebabkan karena berbeda wilayah? Kan Anda sekarang ada di Tokyo, di Mm-mm. daerah Kanto. Nah, kemarin itu ada yang di daerah Kansai katanya dia dapat voucher, beberapa orang ada yang dapat voucher. Ya, itu servis dari hotelnya karena beda hotelnya atau gimana saya kurang jelas nih, perlu nanti dicari informasi itu. Baik, kalau gitu ya makanan nggak ada masalah. Terus sekarang ya selama ini kalau boleh tahu nggak ada masalah kan suhu ya? aman. Enggak kok. Bahkan saya mengalami penurunan suhu. AC-nya terlalu tinggi di setelnya kali ya, air condition. Dari 36 jadi 35. Sampai, Iya, ini benar apa enggak gitu sampai kayak gitu. masih agak ya 35,2 Mm-mm. bisa Ya, 35,5 kayak gitu. ya. Oke. Eh, jadi selama ini di kamar aja terus ini ya? Iya, kami sih iya. Di kamar untuk makanannya itu kita bisa ke lantai bawah sih. Tapi cuma itu aja kamar, lantai bawah ke Family Mart untuk beli makanannya. Naik Udah lagi. lagi balik ke kamar kayak gitu. Itu kalau boleh tahu di hotel itu bagus sekali ya, maksudnya kayak alkohol disiapin setiap elevator itu ada nggak itu? Iya, itu benar-benar ke-provide sih, Pak. Untuk hand sanitizer, di lift ada, sebelum masuk Family Mart-nya juga ada, jadi kayak lengkap sih, Ya. Pak. Dan itu selain kalian juga yang lain juga pada semprot-semprot begitu kan ya? Oh, Mm-mm. ya. Berarti sudah Dan nggak, tapi kalian udah pada sadar sendiri ya gitu ya langsung. Iya, ya udah himbauannya juga udah ada kan nggak boleh berkerumunan sampai yang depan lift pun nggak boleh ngumpul kayak gitu nggak boleh segala macem sama di bahkan sini free nggak boleh ngerokok.
Smoking areanya ditutup dari kapan gitu Pak ya? Smoking areanya ditutup biar nggak ngumpul kali orang. Nggak ngumpul. Ya, itu Ada yang ada tempat duduk atau gimana udah dihilangin kayak gitu. jadi lobby aja nggak seperti lobby pada umumnya sebelum ke pandemik ya. Jadi lobby juga mungkin hanya ngerti-ngerti. Orang-orang check in atau check out doang Pak. Foto-foto dong kalian juga ya, mungkin supaya kenangan. Supaya jadi apa saksi gitu ya nanti suatu saat pandemik ini sudah ada, terus bisa bercerita ke maksudnya kalian nanti punya keturunan sampai ini pandemik begini nih. Dan bisa lihat YouTube ini juga kalau mudah-mudahan masih ada. Ya, oke kalau gitu berarti kalian ini akan ini coba ini deh boleh nggak lihat itu dikatakan untuk orang aja suasananya kayak apa sih di hotel? Kayak Sahayu deh, pemandangannya lebih bagus. Kalau saya bambu forest semua. Enggaknya view saya ada jalan sama hotel Iya lain. kan, kelihatan gitu kalau lagi di Jepang. Kalau saya bambu forest semua, Pak. Mana ya? Saya buka jendela dulu. Soalnya jarang banget buka jendela di kamar. Silo juga tapi nggak apa-apa lihat aja dah. Ini cerah loh, kemarin gerimis terus. Oh gitu ya. Nah itu kan kelihatan dong. Iya. Jadi kalian mungkin bosen-bosen lagi boring, itu ada rel kereta api Keisei kan itu yang dari Narita ke arah Tokyo itu. Iya, tadi saya kebetulan ada lihat kereta sih Pak pas nunggu kamar saya di cleaning. Ini ternyata ada kereta ya relnya gitu. Ayu lantai berapa? Saya lantai 5. Lantai 5 itu jendela bisa dibuka? Bisa. Tapi saya nggak pernah buka karena panas. Oh, saya di hotel-hotel tertentu nggak bisa dibuka. Bisa. Tapi nggak suka saya, soalnya panas. Ya saya sih sukanya kalau dibuka jadi angin udara gitu ya. Tapi tertentu udah nggak bisa dibuka, nggak tahu tuh kenapa tuh. Mungkin mencegah. Bisa sih Pak, tapi gerah jadi soalnya di kamar biasanya AC-nya tak set di 15 kan. Terus buka jendela panas banget jadi ya udah. Emang lain. anak lembah tampak siring soalnya Pak. Lembah tampak siring. Oh kan biasa anak tampak siring emang kuat dingin. Pantesan di Jepang ini memang rekomendasi ya di kantor kami aja di sini di Konseigakuin University itu sekitar antara 26 ya. Sebenarnya pernah sampai 28 untuk agak mengirit energi, tapi ada yang 26, ada yang 25, ada yang 22. Saya 22, 23 derajat aja udah merinding gitu. Jadi saya lebih suka di atas 25 lah setel air conditionnya itu. Kayaknya itu gerah nih Pak. Ya. Jadi kalau Kadema dari Balinya tuh di daerah mana ya? Kalau saya pesisir Pak. Aslinya Nusa Lembongan, jadi kena dingin dikit, makanya kalau Sang Ayu bisa ke kamar pas kita mau makan gitu kan, giniin kamar, Kak Kadek kok panas banget di sini gitu, karena bahkan bisa AC nggak saya hidupin gitu. Kalau udah dia kesini pasti cerewetnya kayak gitu, kamar panas banget. Di kamar Kak Kadek. Dimanfaatkan dong AC-nya segala macam gitu, dan dia ya terus kan kalau gitu ya hati-hati karena besok hari terakhir jadi besok juga harus lapor suhu. Besok enggak sih, hari ini terakhir. Besok enggak sih. Terakhir terus nanti itu tadi apa Android-nya itu akan diserahkan ke hotel ya? Iya. Oke. Ke bawah. Diserahkan ke hotel terus kalian check out besok rencananya bagaimana? Jam 5:30 check out sih biar dapat shuttle bus paling pagi. Saya suspek sedikit kayaknya mau enjoy Tokyo nih. Kalau bisa. Explore Tokyo gitu ya. My trip, my adventure, Kak. Iya. Kebetulan kan ini Olimpiade gitu, mau tanggal 23 Juli. Ini kan masih Anda 14. Kalau Tenki Yoho, maksudnya berdasarkan apa namanya itu, ramalan cuacanya, Yoho itu akan mendung. Gimana bahasa Jepang kan udah oke kan? Kami sudah install aplikasi translator. Ya kan bawa ini apa semacam kayak kalau misalnya nggak ngerti kalian just speaking English, ya, ya, Konyaku gitu ya. Ya
itu aja nanti misalnya ikura desu ka, itu nanya berapa nih. Ikura desu ka, dia jawab, bisa jawab, yakuyen gitu. Yakuyen kan masih ingat, tapi kadang-kadang dia nyebut gini, bukan itu yang, ya yakukyupa. Nggak tahu kan, ikyupa. Hebat kan ya, itu dari ichi hyaku, Q itu 9, Pak itu dari 8. Jadi sebenarnya harganya 198. Dia sebenarnya IQ, Pak. Oh. Ada yang bilang begitu kalau di pasar-pasar tradisionalnya. Di Jepang, apalagi sekarang kondisi mau menyambut Olimpiade, ya nggak usah khawatir. Ya, banyaklah informasi dalam bahasa Inggris. Kemudian ya mau foto-foto ya. Oke. Jadi besok tuh akan dari dari Tokyo ke daerah Kobe-nya ke Hyogo Prefecture naik apa ini? Kereta atau bis atau kereta terus lanjut bis seperti itu. Naik bis gitu ya. Oke. Ini ya yang cari ekonomis ya. Cari yang termurah, Pak. Cari termurah ya karena harus bayar sendiri nih ya. Oke. Ya. Itu setiap orang punya rezekinya masing-masing. Ya, jaga aja kesehatan ya supaya lancar ya, kalian berdua tetap terus ketemu lagi nanti di sini ya. Hari apa kira-kira? Jumat ya? Hari Jumat. Ya, Jumat sampai. Ya, hari Jumat sampai tanggal 16 Juli sampai ke Hyogo ya, ke rumah alamat yang akan dituju ya. Nanti ketemu lagi di kampus ya. Ya, demikian mungkin terima kasih banget nih dapat informasi. Ya, sama-sama Pak. Max atau bukan, mungkin juga yang bukan Max tapi akan berangkat dalam kondisi pandemi ini ya. Ya mungkin paling ada perubahan-perubahan sedikit ya, tapi tadi ada poin yang perlu diperhatikan kalau memang grup jalannya lebih baik satu grup gitu ya. Terus keduanya confirm dulu ke setiap maskapai penerbangan bila ada transit ya. Nanti ada apakah nanti ada pengecekan lagi atau bagaimana gitu ya. Terutama mungkin ya tadi takutnya ada pengecekan lagi yang berhubungan dengan COVID ya. Tolong di confirm. Terus tadi juga untuk mendapat data swabnya itu harus ke rumah sakit rujukan yang direkomendasikan. Rujukan dari maskapai. Jadi ketika membeli tiket itu harus tanya dulu ya. Rumah sakitnya mana gitu. Nanti dia nyebut di email biasanya. Di email. Terus perlu konfirmasi nggak? Karena saya dapat pengalaman ada satu rekan juga kemarin itu dia udah ada rumah sakit tertentu tapi dari maskapai tertentu itu mengalami perubahan gitu. Iya. Perubahan mendadak. Kebetulan kita confirmnya benar-benar Hamin berapa ya? Hamin sekian hari sebelum berangkat sih, Pak. Terus sebelum berangkat juga kami telepon lagi supaya semuanya kami make sure dari untuk PCR, bahkan sampai koper pun kami make sure kalau maskapainya ini ada batasan nggak untuk satu koper berapa gitu biar nanti nggak trouble pas sudah berangkat kan jadi. Ya, jadi tadi juga jadi poin yang berikutnya lagi tadi juga harus dikonfirm tentang dokumen-dokumennya itu tentang rumah sakit yang akan menjadi rujukannya yang direkomendasikan sama penerbangannya itu sampai kalau bisa sampai H-2 atau 3-nya itu ya. Oh iya, kalau nggak salah kemarin H-1 juga maskapainya menghubungi kita langsung jadi kayak di make sure besok flight-nya jam segini, dokumennya harus dibawa ini. Terus rumah sakit tetap itu ya, gitu ya? Iya, tetap. Oke, rumah sakit tersebut gitu ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak sekali ya. Iya, terima kasih Pak. Nanti kita ketemu lagi 2 hari lagi ya. Hati-hati di jalan, enjoy tetap hati-hati di Tokyo juga ya. Maksudnya untuk nanti mungkin foto-foto karena suasana juga Olimpiade saat itu, kenangan karena Olimpiade pertama di Jepang tahun 1964. Ini di Jepang yang kedua tahun 2020 ya atau 2021 digeser sekitar jadi ada 56 tahun tuh jadi ini. Saya pikir ini rutin tahunan. Kan Olimpiade beberapa tahun ganti, nah terus ganti-ganti
ada yang di Perancis. tuan rumah. Mungkin suatu saat Indonesia ya. Amin. Olimpiade Indonesia di Indonesia. Oke, terima kasih sekali ya. Makasih sekali. Oke, Pak. Ya, saya tutup. Semoga bermanfaat bagi teman-teman mereka-mereka yang akan datang ke Jepang dalam situasi COVID ini. Ya, terima kasih ya. Ya, Ya, bye.